Kita akan bicarakan bagian yang kedua. Minggu lalu kita bicarakan silsilah dari Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan bicara mengenai gelar-gelar Tuhan Yesus sendiri dan apa implikasi secara teologi dan juga sejarahnya. Jadi, nah, kita mulai di sini dari Lukas 9, 18, 22. Eh, Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus ya, siapa menurut kamu aku ini? Jawab Petrus adalah Mesias dari Allah. Nah, ini adalah gelar, salah satu gelar yang Tuhan Yesus punyai yang diberikan oleh Petrus. Hari ini, malam ini kita akan membahas mengapa si Tuhan Yesus mempunyai gelar Mesias dan lain-lain ya. Kemudian dalam Yohanes 14:6 dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, gelar apa lagi sebagai orang, sebagai manusia yang sudah diberikan oleh Bapa dan mempunyai, bisa lewat dirinya dia mempunyai jalan, kita mempunyai jalan untuk dapat ke dalam, maju ke dalam, menuju ke Bapa dan kerajaan surga ya. Nah, di dalam 1 Yohanes 4:15 juga dikatakan, siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, ini gelar lagi dari Tuhan Yesus. Anak Allah. Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Apa artinya Allah tetap berada dia dan dia di dalam Allah? Nah, inilah yang akan kita bicarakan malam hari ini. Karena ada banyak sekali gelar-gelar Tuhan Yesus yang dipunyai. Bukan hanya Yesus Kristus. Bukan hanya anak Allah dan lain-lain, anak domba Allah dan lain-lain. Tapi kita akan mengerti secara sejarah dan teologi bagaimana setiap gelaran-gelaran yang dia mempunyai dan mempersiapkan kita sebagai umat-umat jemaat-jemaat dari Tuhan Yesus sendiri, Tuhan dari Bapa di surga, sehingga kita bisa diselamatkan dalam namanya, nama Yesus. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat latar belakang daripada presentasi ini yang pertama adalah gelar-gelar Yesus sendiri memainkan peran penting dalam identitasnya sebagai Mesias dan juru selamat dunia. Nah, ini yang kita akan bicarakan kenapa sebagai Mesias, kenapa dia harus mendapatkan gelar sebagai juru selamat dunia ya. Nah, kenapa harus diberikan gelar? Karena di dalam tradisi Yahudi dan Kristen, gelar-gelar ini mencerminkan harapan, penggenapan nubuat daripada nabi-nabi, dan pemahaman teologis tentang karya keselamatan keseluruhan. Jadi dengan demikian bahwa kita belajar pada gelar-gelar Yesus ini sebetulnya kita akan mengerti apa rencana Allah secara teologis bagaimana dia akan menyelamatkan kehidupan manusia, menghilangkan dosa-dosa kita, dan bagaimana mempersiapkan kita sebagai orang-orang Kristiani agar kita bisa berhidup di dalam dunia modern yang ini. Ya. Jadi kita akan belajar mengenai gelar Yesus zaman perjanjian lama, perjanjian baru, sampai ke setelah Yesus diangkat ke surga pada waktu para rasul menjadi misioneri, menjadi penyebar daripada Injil Yesus sendiri. Ya, itu yang kita akan bicarakan sehingga malam hari ini agak panjang, mohon maaf ya. Tapi saya rasa ini akan progresif dan cukup komprehensif dalam pembahasannya. Yang pertama bagian yang pertama adalah kajian gelar-gelar Yesus dalam Perjanjian Lama, ya. Nah, kita tahu bahwa Tuhan orang-orang Israel adalah anak-anak daripada Bapa di surga yaitu Yahweh, ya. Yahweh Elohim. Jadi kalau kita bicara mengenai Yahweh Elohim di bagaimana dia memilih raja Israel, orang-orang Israel sebagai umatnya, bangsa pilihan, maka yang pertama adalah karena mereka sudah ditindas oleh berbagai macam bangsa dan Allah sudah mengatakan bahwa akan ada seorang Mesias, orang yang benar-benar terberkati, yang akan menyelamatkan mereka lewat keturunan Abraham dan Daud. Jadi di sini adalah yang pertama, gelar yang pertama adalah Mesias, yaitu yang diberikan oleh Messiah, ya, yang diberikan oleh gelar di dalam, nanti kita lihat Nabi Daniel, itu adalah pembebas yang akan membawa keadilan, kedamaian di semua orang-orang Israel sebetulnya. Tapi nanti di perjanjian baru kita tahu bahwa pembetulan ini akan diperluas lewat tidak hanya orang-orang Israel atau orang-orang Yunani, tapi seluruh bangsa di dunia termasuk dalam kita, ya, termasuk kita semua yang bukan orang Israel, bukan orang Yunani, ya. Nah, dengan demikian maka Mesias atau Mesias, ya, yang diurapi artinya itu dikaitkan dengan pembebasan umat dari penindasan, baik dari sosial politik maupun rohani. Pada zaman dahulu memang orang-orang Israel itu mengalami penindasan, bahkan tidak hanya orang dirinya sendiri, tapi juga ditindas oleh bangsa-bangsa lainnya.
Sehingga seadanya Mesias, orang yang terurapi, yang membebaskan mereka dari perbudakan, dari semua penekanan daripada kehidupan bangsa Israel sebagai bangsa, harapan ini menjadi landasan teologis ya, berbagai gelar-gelar yang muncul di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ya. Nah, dengan demikian kita harus melihat di mana pertama kali kita melihat bahwa simbolisme anak manusia ini adalah gelar yang berikutnya yang dipunyai oleh Tuhan dari Daniel 7:13 sampai 14. Apakah ada yang yang membaca ya 17, 13 sampai 15? Silakan yang mau membaca. Saya, Pak. Ya, Liana, silakan. Daniel 7 ayat 13 sampai 15. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Demikian firman Tuhan. Ya, syukur pada Allah ya. Terima kasih Liana. Jadi pembacaan kita lihat di sini dari Daniel. Daniel sudah mengatakan bahwa dia melihat dalam penglihatan malam itu ada seorang anak manusia berenas ya. Berenas anak manusia ini sebetulnya apa? Sebetulnya ya Tuhan Yesus yang digambarkan oleh Nabi dalam nubuatan Nabi Daniel. Dia digambarkan sebagai figur yang akan datang yang diberikan kekuasaan oleh Allah. Dari 14 dikatakan ya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Raja siapa? Bukan hanya raja orang Israel, bukan raja orang Yunani, atau siapapun, tapi semua orang di seluruh bangsa, termasuk kita. Seluruh suku bangsa, semua bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi forever, tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Maka ini nanti kita bicara maka di mana salah satu gelar yang Yesus terima sebagai anak manusia, tapi juga Alfa dan Omega yang kita tuliskan, kita baca di kitab Wahyu. Sebelum ke sana, kita melihat bahwa anak manusia Bar Enas ini benar-benar adalah salah satu yang diberikan oleh Yesus, oleh Tuhan sendiri, di mana Tuhan berkenan untuk memberikan kekuasaan yang besar buat Yesus. Ya. Jadi gelar ini sebetulnya gelar anak manusia itu menggabungkan aspek ilahi dan manusia, ya, bukan hanya anak sebagai anak Allah saja, tapi juga anak manusia. Sehingga misi Yesus, ya dia harus menjadi ilahi yang menjelma menjadi manusia. Dengan demikian, maka simbolisme anak manusia ini menggambarkan bahwa pengharapan akan kemenangan terakhir atas kejahatan. Karena dari permulaan orang-orang Israel sendiri banyak yang sudah tidak taat pada Tuhan, tidak pada Yahweh Elohim. Mereka menjadi jahat, mereka menzolimi sesama orang-orang Israel, mereka tidak memberikan keadilan bagi sama orang Israel. Jadi dibutuhkan seorang yang bisa menghilangkan dosa-dosa sehingga orang-orang Israel tetap menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang pilihan bangsa Allah ya. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa anak manusia ini adalah salah satu gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus ya. Nah, berikutnya kita lihat ya. Kenapa Nabi Israel juga eksplisit merujuk pada Mesias? Jadi kita lihat sebelumnya kita adalah anak manusia. Yang kedua kita lihat sebagai Mesias ya. Nah, salah satu petunjuk daripada Nabi Daniel memang adalah menunjukkan pada Mesias pada nubuat-nubuatannya yang terkenal pada Daniel 9:24 sampai 27 ya, yang disebut sebagai nubuatan 70 minggu ya. 7 kali 70 nanti kita lihat ya. Ayo siapa yang mau baca ini? Daniel 9:24 sampai 27. 1 sampai 26. Silakan. Saya Pak Raymond, Yes, Bu Megi, please. Nabi Daniel eksplisit merujuk kepada Mesias dalam nubuat-nubuatnya. Nabi Daniel memang dianggap sebagai salah satu nabi yang secara eksplisit merujuk kepada Mesias dalam nubuat-nubuatnya. Yang Salah bawa satu yang tengah itu Bu Megi. Daniel 9:24. oh, Ini, bagaimana Pak ini, Raymond? ini. Mulai sini ini. Oh iya.
Dan Daniel 9:24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dan saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Dalam Udah nubuatan cukup, itu, Bu Megi, cukup ya. Terima kasih Bu ya, Megi ya, syukur pada Allah ya. Jadi syukur pada Allah. ya, syukur pada demikianlah sabda Tuhannya. Jadi ini kalau kita lihat di sini Daniel 9:27 ini mengatakan ada nubuatan 70 minggu. Sebelumnya yang dikatakan adalah seseorang yang datang yang disebut sebagai Mesias, yang artinya diurapi ya. Jadi yang diurapi itu siapa? Mesias ya, Masyah dalam bahasa Ibraninya ya. Nah, artinya apa? Kalau akan datang seseorang yang akan diurapi ini, maka seorang raja yang akan datang diurapi oleh Allah untuk menentukan dan memperbaiki daripada kerajaan atau orang-orang Israel. Sehingga dibutuhkan dalam Masias karena konteks eskatologis daripada orang-orang Israel ini. Dengan demikian, maka kalau kita lihat dari permulaannya, Daniel itu menunjukkan bahwa ada anak manusia, yaitu yang datang dari Allah sendiri, dan yang kedua ada lagi juga Mesias yang juga berasal dari Allah. Nah, kita lihat bahwa Mesias ini adalah diturunkan oleh Allah ke dalam dunia, dan dia akan dirajam, dia akan disalahkan, akan disingkirkan ya, walaupun dia orang diurapi. Maka orang tersebut akan mengalami penderitaan dan pengorbanan yang begitu besar. Tapi karena dia tunjuk sebagai Mesias, yaitu Yesus sendiri, maka apa yang terjadi? Apapun apa yang terjadi, maka semua orang-orang Israel akan diselamatkan dengan adanya Mesias ini. Nah, berikutnya, mengapa Nabi Daniel ini mengatakan sebagai Mesias ya? Nah, sebetulnya Daniel ini bukan nabi pertama yang bicara mengenai Mesias. Karena apa? Sudah banyak nubuatan-nubuatan yang sudah diberikan oleh penulis-penulis kitab Taurat, kitab Injil, kitab-kitab Nabi Yesaya dan lain-lain. Ada yang sebetulnya adalah seorang penyelamat ada dalam tradisi Yunani, asal Yahudi itu sebelumnya ya. Misalnya di dalam kitab Kejadian 3:15 dikatakan bahwa yang pertama adalah nubuatan mengenai Hawa sendiri, yaitu Hawa sebagai seorang perempuan yang mengalahkan ular ya. Dan karena dia mengalahkan ular, dia akan diberikan kesempatan untuk melahirkan. Dan salah satu keturunannya yang kita lihat dari minggu lalu dari Adam dan Hawa turun sampai kepada Yesus sendiri. Dan dikatakan bahwa engkau akan di antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, kepala setan. Jadi salah satu keturunan daripada Hawa sendiri yang disebut sebagai Mesias, dia akan bisa mengalahkan semua kejahatan yang di dalam disimboliskan di dalam kitab Kejadian adalah setan. Jadi Mesaya atau yang diurapi itu bisa mengalahkan setan. Setan mengalahkan mengalahkan ular-ular yang ada di sekitar orang-orang Israel ya.
Yesaya 7:14 juga dikatakan bahwa ada seorang perempuan yang akan melahirkan Immanuel yang barusan kita baca ya. Yesaya 5:3 dia dianiaya. Ya, di Mesaya ini yang diberikan oleh Tuhan, dia akan dianiaya. Tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya sebagai domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi berserah ini domba ini. Si Mesaya ini yang kita gambarkan sebagai Yesus. Dia berserah pada waktu dia dibawa ke dalam pengadilan, bertemu dengan orang-orang Romawi, kemudian digantung, dibantai, akhirnya dia mati untuk kita semua ya. Seperti induk domba yang dikelut di depan orang-orang yang digunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya, dia hanya memberikan dirinya sendiri sebagai korban yang harus dikorbankan. Nah, itulah Mesaya yang diurapi walaupun dia sendiri harus menanggung semua dosa-dosa, tapi dia tidak akan melawan, tidak akan membuka mulutnya dan dia berserah ya. Di dalam kitab Mika juga dikatakan ya, Mesias yang dilahirkan di Bethlehem. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil dalam kaum-kaum Yehuda, kepadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Jadi Yesus yang pada waktu itu sudah dilihat di oleh kitab Mika, dia akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi orang ini atau si Mesaya ini sudah ada sejak purbakala, sejak terjadinya dunia. Dia adalah awal dari semua kehidupan sejak dahulu kala, ya. Dan sebab itu ia akan membiarkan mereka pada waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, yaitu Maria melahirkan Yesus, dan selebihnya saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Nah, ini dikatakan bahwa memang Nabi Daniel bukan orang nabi yang pertama membicarakan si Mesaya ini, si Mesias ini, tapi sudah dinubuatkan di Mika, di Yesaya, bahkan dituliskan di kitab Kejadian. Sudah ada rencana Tuhan bahwa ada Mesaya sebagai salah satu gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus sendiri. Nah, sekarang apa hubungannya antara Mesaya dengan anak manusia? Tadi yang Daniel ya, sama-sama Daniel ya. Yang pertama adalah kesamaan eskatologis. Di dalam penyelamatan dan pembebasan bangsa Israel dan kita semua, anak manusia adalah figur yang menerima kekuasaan universal yang penuh dari Allah ya. Tapi keduanya juga mempunyai peran dalam penggenapan rencana Allah untuk dunia ya. Nah, dengan demikian dalam tradisi Kristiani, Yesus ini dipahami sebagai penggenapan dari kedua figur ini sebagai Mesaya, yaitu yang disebut sebagai Yeshua HaMashiach, ya, Mesaya, ya, dan sebagai anak manusia, ya. Dengan demikian maka Mesias dan Yesus yang diurapi yang menderita mati untuk menebus dosa dunia, inilah yang kita pelajari dan kita imani sebagai Yesus Kristus itu, Mesaya dan anak manusia yang sudah dituliskan oleh kitab Injil sebelum terjadinya keempat Injil, tapi di nubuatan Nabi Daniel dan juga Mika dan juga Yesaya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau dalam tradisi Yahudi itu sebetulnya beda Mesaya dengan anak manusia ya. Kalau Mesaya itu adalah orang pemimpin, seorang pemimpin politik, seorang pemimpin spiritual yang sampai sekarang untuk orang-orang Yahudi itu belum datang. Tapi kalau kita lihat bahwa memang sebenarnya mereka itu miss bahwa Mesayanya sudah datang dalam bentuk Tuhan Yesus sendiri, Yesus Kristus yang mati untuk kita. Tapi orang-orang Yahudi tidak pernah mengakui itu sampai sekarang ya. Nah, tapi kalau anak manusia itu lain. Kalau anak manusia disebut sebagai salah satu hasil nubuatan. Jadi bersifat apokaliptik, bersifat orang yang bisa meramalkan di masa depan itu anak manusia. Jadi belum ada di dalam tradisi Yahudi apa namanya? Hebrew ya, orang manusia, anak manusia yang sudah lahir maupun Mesaya yang sudah lahir. Belum ada di situ. Tapi di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti bahwa keduanya ini adalah di dalam Tuhan Yesus sendiri ya. Nah, yang ketiga adalah hamba Tuhan dalam kitab Yesaya. Di dalam 42, jadi kita bicarakan mengenai tadi ya, anak manusia, kita bisa bicara mengenai Mesaya. Gelar yang ketiga adalah hamba Tuhan. Kita lihat dari kitab Yesaya. Yesaya 42:1 mengatakan bahwa lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah ini, Tuhan Yesus sendiri sudah didapatkan bahwa dia itu adalah hamba daripada Bapa di surga. Yaitu yang disebut sebagai, Bapa, maaf, di dalam bahasa Ibrunya itu adalah
Sebentar. Maaf, nanti saya ingat ya. Tapi intinya itu adalah nanti kita bicara mengenai Trinitas. Di situ ada ketiganya ya. Di sini kan kita lihat di sini bahwa yang nomor satu adalah Bapa di surga, Bapa Allah, Bapa sendiri mengatakan bahwa inilah hambaku, yaitu Yesus sendiri. Dan aku telah menaruh Roh Kudus ya. Jadi Yesaya 42 ini adalah dasar-dasar daripada Trinitas. Supaya dia bisa menyatakan hukum pada bangsa-bangsa ya. Nah, ini adalah Trinitas di mana Bapa di surga, dia punya hamba yang disebut sebagai Yesus, dan kepada hamba itu telah ditaruh rohnya, Roh Kudus. Jadi kita akan tahu bahwa ini adalah tiga dalam satu, tiga persona di dalam satu, yaitu yang disebut sebagai Trinitas, yaitu Bapa di surga, anak-anaknya yaitu Yesus, dan juga Roh Kudus. Ya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa hamba Tuhan ini dalam Yesaya ini, yang dikatakan sebagai Yesus, ini adalah orang yang akan harus menderita demi keselamatan. Karena Yesaya bernubuat, Nabi Yesaya bernubuat di dalam 5:33 bahwa dikatakan bahwa dia bernubuat bahwa ia dihina dan dihindari orang ya. Hamba Tuhan ini akan dihina, akan dihindari orang. Orang tidak akan suka sama dia ya. Karena dia juga orang yang harus menanggung kesengsaraan. Dia harus menderita kesakitan dan dia sangat dihina. Sehingga orang akan menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan ya. Tetapi sebetulnya dosa-dosa kitalah yang ditanggungnya. Yesaya pun sebelum Yesus datang sudah mengatakan bahwa nanti ada seorang Mesaya dan hamba Tuhan yang akan dikorbankan. Karena apa? Karena penyakit-penyakit, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita yang harus ditanggungnya sebagai seorang hamba Tuhan ini. Dan kesengsaraan kita itu yang dipikulnya. Bukan kesengsaraan dia. Apa itu maunya dia menjadi manusia? Tidak. Tapi karena Tuhan sudah mengatakan bahwa dia harus menjadi manusia, menjelma sebagai manusia, maka Tuhan Yesus akan berserah, dia akan memberikan dirinya dihina, dicerca, dan menanggung semua kesalahan kita. Dan itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya. Sehingga kalau kita katakan bahwa hamba Tuhan ini memang seorang figur yang sudah dipilih oleh Allah. Inilah yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus memang sudah diutus oleh Bapa di surga untuk menghilangkan semua dosa-dosa kita, menanggung dosa-dosa kita. Untuk apa? Untuk keselamatan kita saja. Siapa yang dari kita mau melakukan itu hanya, apalagi kalau kita emosi ya, kita tidak suka sama orang, kita tidak sudi melawan dia atau dia melihat dia, kadang-kadang pun melihat dia sebahagia pun kita nggak sudi karena kita udah beremosi. Tapi yang Yesus tidak punya kesempatan itu. Yesus harus menjadi seorang yang dikorbankan dan itu sudah dimuatkan. Bahwa Yesaya ini kan 600-700 tahun sebelum Yesus lahir sudah bisa dinubuatkan bahwa dia akan mati. Dan dia akan membawa keadilan tapi juga korban, menjadi korban. Korban untuk semua kehidupan manusia. Nah disinilah dimana dikatakan bahwa hamba Tuhan di dalam Yesaya juga harus menjadi seorang yang dikorbankan ya. Nah, yang keempat adalah gelar yang berikutnya adalah Tunas Daud ya. Nah, mengapa Tunas Daud dikatakan bahwa ini adalah simbol gelar Yesus yang menjadi pemberian pemulihan daripada kerajaan Israel ya. Jadi Yesaya 11:1 dikatakan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Siapa Isai? Isai itu papanya Daud, bapaknya si Daud. Dan dengan demikian bahwa dikatakan Yesaya sudah menubuatkan bahwa akan datang seorang penyelamat, Tunas Daud, anaknya Daud. Mesaya itu, Mesias itu adalah anaknya Daud, keturunannya Daud. Sehingga dapat dikatakan bahwa di kerajaan Israel, Tunas Daud harus dikatakan bahwa dia adalah seorang anak daripada Daud, keturunan Daud yang akan memulihkan kerajaan Israel. Minggu lalu juga dibicarakan bahwa silsilah dari Matius dikatakan bahwa keturunannya salah satu adalah dari Daud sendiri ya. Dan yang akan menjadi Mesaya, anak Allah dan Tunas Daud ini yang akan menyelamatkan orang-orang Israel ya. Dan karena di dalam identifikasi dalam Injil dikatakan bahwa Yesus itu memang anaknya Daud, maka pada waktu Injil dibentuk dan diberikan suatu penglihatan bahwa inilah yang benar-benar kejadian yang memang sudah direncanakan oleh Allah, di mana salah satu pemulihan daripada orang-orang Israel, pemulihan daripada dosa-dosa manusia adalah lewat Tuhan Yesus sendiri.
Sehingga kalau kita lihat ada kesinambungan dari nubuat perjanjian lama, penggenapan di dalam perjanjian baru, di dalam bentuk Tuhan Yesus yang sudah turun ke dunia untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Ya. Jadi dalam narasi keselamatan rencana Allah sendiri sudah dikatakan bahwa ada beberapa gelar daripada Yesus sendiri yang sudah direncanakan oleh Allah lewat nabi-nabi, lewat Yeremia, Yesaya, lewat Daniel, lewat kitab Kejadian dan sebagainya, bahwa ada simbolisme gelar sebagai Mesaya, anak manusia, kita udah bicarakan, hamba Tuhan, tunas Daud, 4 daripada gelar Yesus sebagai pengharapan manusia di dunia, sehingga ini yang akan menjadi digenapkan oleh Allah lewat perjanjian lama. Nah, itu yang kita belajar dari perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Ya, sekarang kita lihat eksplorasi gelar-gelar Yesus dalam perjanjian baru sendiri. Yang pertama, kita lihat Yesus sebagai Kristos. Ya, Kristos itu apa? Kristos itu adalah Allah yang hidup, ya. Kristos itu yang diurapi, ya. Karena di dalam pertanyaan salah satu pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus dikatakan, Simon Petrus, siapakah aku? Di dalam Matius 16 ayat 16 dikatakan, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Allah yang hidup, ya. Nah, ini kan bahasa Yunani, ya. Jadi ini adalah Kristos. Kristos itu berarti yang diurapi. Ingat kita lihat tadi ya, Mesaya itu Mesias, itu juga Masaya itu juga bahasa Israani, itu juga diurapi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini bahasa Masaya, ya, ini bahasa Israel, artinya diurapi. Begitu pada waktu Simon Petrus di dalam Injil yang dituliskan dalam bahasa Yunani, dia disebut sebagai Kristus. Maka kalau kita bicarakan Yesus Kristus, Kristos, ini juga artinya yang diurapi, sama dengan Mesias tadi, ya. Kedua-duanya sama, Mesias dengan Kristos, artinya yang diurapi. Artinya apa? Pada waktu kita melihat mengenai tunas Daud, hamba Allah, kemudian anak manusia, dan lain yang kita lihat dari kitab Daniel, kita bawa ke dalam perjanjian baru, di mana Yesus bertanya pada Simon Petrus, siapakah aku? Engkau adalah Mesias. Mesias tadi udah dibicarakan dengan kitab Daniel, ya. Bahkan Yesaya juga mengatakan Mesias, hamba Tuhan, anak Allah, dan lain-lain. Itu kalau kita ngait, benar-benar sudah dikatakan bahwa Simon Petrus memberikan pernyataan, memberikan suatu pernyataan yang benar bahwa engkaulah Mesias, engkaulah yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang Israel. Sehingga dapat dikatakan bahwa memang Kristus itu sejak Simon Petrus memberikan pernyataan dan memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias, orang-orang Israel seharusnya tidak mempertanyakan lagi. Pada waktu itu, orang-orang tidak doubt lagi, tidak sangsi bahwa apakah benar ini adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Ternyata Simon Petrus mengatakan, ya engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ada dua gelar yang sebetulnya yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah Mesias, yang kedua adalah anak Allah sendiri, putra Allah. Apapun yang dikatakan bahwa memang Tuhan Yesus adalah Mesaya. Dia adalah seorang Kristus, seorang Mesaya yang sudah diberikan oleh Allah sendiri kepada kita orang-orang yang hidup di zaman modern juga. Yang kedua kita lihat sebagai anak Allah tadi, ya. Tadi Simon Petrus katakan engkau adalah Mesias dan juga anak Allah. Artinya apa? Nah, di dalam Markus 1:11, selain Simon Petrus tadi katakan engkaulah anak Allah, di dalam Markus, ya, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, bagaimana menginterpretasikan yang kalau kita lihat tadi sebelumnya adalah Matius. Sekarang kalau kita berikutnya adalah Markus, ya. Nah, di dalam suatu teori teologis dimanapun Injil itu dibuat, yang pertama dikatakan adalah sumber quell, Q. Yang kedua adalah teori yang kedua adalah Markus. Nah, Markus ini adalah yang menjadi bagian daripada Injil Lukas maupun Matius, ya, bukan Injil Yohanes. Jadi dia menjadi sumber. Markus diturunkan menjadi Matius, Markus diturunkan menjadi Lukas. Artinya apa? Yang pertama adalah Markus. Nah, Markus 1:11 dikatakan bahwa engkaulah anakku yang kukasihi pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis.
Dikatakan bahwa Tuhan datang pada waktu itu dengan cahaya. Dia bersuara keras. Dia katakan, engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan pada. Dan dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, ini adalah bagian yang menjadi mendasari bagaimana Matius mengatakan bahwa engkau ada lewat Simon Petrus, engkau adalah anak Allah yang hidup. Dan teman-teman ingat ya bahwa penulisan daripada Injil-Injil ini adalah ditulis dari saksi-saksi yang beda, dari sumber-sumber yang beda, satu dengan yang lain. Kalau sampai ada persamaan dari mereka, itu bukan hanya kebetulan, tapi itu karena Tuhan menghendaki bahwa mereka menuliskan hal yang terbenar, the truth, yang paling benar. Maka dengan demikian, bukan satu sama lain mencontek copas kayak zaman sekarang. Oh, situ ada buku, saya tulis saja apa beda isinya. Tidak, tapi karena mereka tidak mempunyai cara-cara untuk menulis dengan baik pada waktu zaman Yesus. Ini zaman tahun 30 sampai 60 Masehi pada waktu Yesus. Maka mereka harus mendengarkan, mereka harus mencerna dan diterangi oleh Roh Kudus. Itu dituliskan dengan bahasa mereka sendiri. Dan kita lihat kemarin ya, kalau Matius itu dengan bahasa untuk orang-orang untuk Yahudi, kalau Lukas untuk orang-orang Yunani ya. Nah, di Matius dan Markus ini kita lihat bahwa yang pertama sumber dari Markus, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi dikatakan dari permulaan bahwa engkau adalah anak Allah ya. Sehingga apa yang dikatakan dengan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa engkau adalah anak Allah, bahwa gelar anak Allah menunjukkan keilahian Yesus sendiri dan hubungannya dengan Bapa di surga. Dia mempunyai posisi yang sangat favorable dengan Tuhan di mana dia adalah anak Tuhan sendiri, anak Allah sendiri. Tuhan tidak mengatakan atau Allah Bapa di surga tidak mengatakan semua orang termasuk Yohanes Pembaptis anak Allah. Hanya pada Yesus yang dia berkenan, pada Yesus yang dia sangat mencintai dan dia turunkan dari surga sendiri. Dengan demikian, karena dia disebut sebagai anak Allah, maka Yesus mempunyai kredibilitas. Dia mempunyai suatu hal yang tidak bisa orang pungkiri. Bahwa Yesus bisa merepresentasikan keilahiannya, merepresentasikan Yesus Tuhan Allah Bapa di surga untuk mengajar, untuk menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati, mengampuni dosa, melakukan hal-hal yang mukjizat seperti misalnya misalnya saja 5 ikan jadi 50 ratusan ikan dan lain-lain. Semua mukjizat-mukjizat itu karena dia adalah anak Allah. Dia ada benar-benar titisan daripada Bapa di surga sendiri. Dan dari sinilah kita lihat bahwa karena Tuhan sudah berkenan pada Yesus, ini adalah doktrin Trinitas. Ini adalah landasan daripada dan dasar daripada doktrin Trinitas yang akan kita lihat ya. Bahwa keilahian Yesus tidak bisa dipungkiri. Dia adalah memperkuat klaim keselamatan universal yang dia bawa yang berasal dari Bapa di surga langsung kepada umat manusia ya. Nah, itu sebagai anak Allah ya. Ketiga, Yesus sebagai anak manusia. Nah, ini dikatakan sebagai gelar yang ketiga ya di dalam perjanjian baru ya. Matius 8:20 Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa anak manusia, dia sendiri, Yesus sebagai anak manusia, dia tidak disukain oleh orang-orang. Bahkan orang lain punya rumah dan lain-lain, tapi dia tidak punya rumah, dia pengembara. Dan kita di dalam kitab Injil dikatakan, tidak pernah dikatakan bahwa Yesus punya rumah, dia punya keluarga, dia punya RT, dia punya mobil, tidak pernah. Dia tidak dikatakan, dia selalu jalan dari satu tempat ke tempat lain, dia selalu nginep di tempat orang, dikasih makan oleh orang lain. Dia tidak pernah punya pekerjaan yang tetap yang walaupun sebelumnya pada waktu masih muda dia belajar sebagai tukang kayu, tapi setelah itu dia mengembara sebagai Mesaya, sebagai anak Tuhan dan juga sebagai anak manusia. Dan disinilah anak manusia menunjukkan bahwa dia adalah cerminan eskatologis dari Allah yang katakan kepadamulah aku berkenan. Secara teologis dikatakan ini mencerminkan bahwa dia adalah anak manusia. Berarti dia sendiri harus bersifat sebagai manusia seperti kita sendiri. Dengan seperti kita, dia juga mempunyai emosi, dia bisa marah, dia bisa sedih,
dia bisa takut, dia bisa apapun juga karena dia memang sebagai manusia harus mencerminkan kemanusiaan dan memang Bapa di surga, Allah kita juga kita tahu, dia tahu kalau Yesus tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi manusia, bagaimana dia bisa menyelamatkan manusia karena dia tidak punya experience, pengalaman untuk menjadi manusia. Sehingga kemanusiaan Yesus inilah memberikan hal yang baru kepada kita bahwa inilah yang kita alami sebagai manusia dan dia sudah mengalami sendiri. Dan ini mencerminkan ya kerendahan hati di mana Yesus mengalami sebagai pelayan. Oh, itu ya. Sebelum tidur. Ya. Bu Megi bisa di-mute ya. Jadi dalam hal ini, dalam kerendahan hati ini, dia bisa melayani manusia. Bahkan dia bisa, nomor satu, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dia bisa, orang yang mati pun, ya Lazarus bisa dia bangkitkan. Siapapun yang membutuhkan pengajarannya, membutuhkan servisnya, membutuhkan penyembuhannya, dia datang dengan senang hati. Dan bahkan orang-orang yang sudah berkumpul mendengarkan dia tetap sakit dia sakit meranyakan bahwa mereka lapar. Orang para Rasul Paulus, orang yang mengikuti kamu Tuhan, Tuhan Yesus the Lord, bahasa Inggrisnya ya, suruh aja mereka pulang. Tapi Tuhan Yesus punya keyakinan bahwa no, I don't want them to go home. Mereka mereka kasihan, mereka sudah ikut jalan sama aku, mendengarkan aku beberapa hari. Masa kamu hanya dengan demikian tidak mau ngasih makan? Carilah, kita cari makan. Dengan demikian makanya harus kita merubahkan dari 5 roti, 5 ikan itu menjadi ratusan roti dan ratusan ikan. Dengan demikian Yesus juga mengalami iba hati. Karena apa? Karena sebagai pelayan, sebagai anak manusia, sebagai pelayan daripada manusia, dia harus mempunyai kerendahan hati dan dia harus menunjukkan bahwa dia memang act of service kepada orang-orang. Dia bukan orang yang mau-maunya sendiri, yang mempunyai ego yang begitu, saya harus menang, saya harus lebih tinggi dari mereka karena saya adalah anak Tuhan. Saya harus menjadi lebih berkuasa karena saya adalah anak Allah yang sudah dikasihi oleh Allah. Yesus is not like that. Yesus adalah anak manusia, dia mempunyai kerendahan hati untuk menjadi act of service kepada orang lain. Dan ini yang harus kita juga contoh di mana Tuhan Yesus sendiri sudah merendahkan hatinya, mau untuk bisa menjadi pelayan, di act of service kepada orang-orang lain ya. Disinilah kita belajar bahwa anak manusia, kalau Tuhan bisa, kita harus juga bisa. Kalau Tuhan bisa mengendalikan emosinya sebagai anak manusia, kita sebagai manusia pun juga harus bisa mengendalikan emosi kita. Tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, tidak gampang emosional, tidak gampang apapun juga. Itulah yang Yesus mau karena dia sudah merendahkan diri. Kemudian gelar keempat dan kelima adalah Yesus sebagai juru selamat dan anak domba Allah. Behold the Lamb of God, says John. John 1:29 says, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dia yang berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pada waktu itu Yohanes, dia sebagai Yohanes Pembaptis, dia tinggal di wilderness, ya, tinggal di hutan-hutan. Makanannya serangga dan lain-lain. Tapi dia sudah mengenal Yesus karena dia dikandung, dia sebenarnya cousin daripada Yesus. Tapi dia diurapi oleh Roh Kudus dan dia mengerti bahwa Yesuslah yang menjadi anak domba Allah. Anak domba artinya apa? Akan harus di-sacrifice, akan dikorbankan demi manusia. Dan dialah satu-satunya anak domba Allah. Di sini di mana dikatakan oleh Yohanes bahwa Yohanes sudah memproklamirkan bahwa satu-satunya, kalau dia tadi bilang ya, bahwa Yesus dikatakan oleh Yesaya seorang Mesaya yang akan dikorbankan, dia akan menanggung dosa-dosa. Begitu Yohanes Pembaptis datang, sudah nubuatan itu sudah dikelihatan dan sudah ditestimonikan oleh Yohanes bahwa inilah anak domba Allah, bukan orang-orang lain, bukan aku, bukan siapapun, tapi juga Yesus. Hanya Yesus yang menjadi anak domba Allah, yang menjadi sumber keselamatan bagi manusia. Dan dikatakan di sini, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka kalau di gereja dikatakan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Ya berasal dari Yohanes 1:29 ini. Ya. Artinya apa di dalam anak domba Allah ini? Ini adalah menunjukkan dimensi penebusan dalam karya keselamatan Tuhan Yesus sendiri yang diberikan oleh Allah Bapa di surga.
Dengan demikian maka Yesus adalah menjadi simbol daripada kasih Allah yang total dengan memberikan salah satu dari pribadinya sendiri untuk menggenapi hukum-hukum yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, termasuk melewat hukum Taurat. Ya. Yang keenam adalah Yesus sebagai Alfa dan Omega, permulaan dan akhiran. Ya, ini kita lihat di dalam kitab Wahyu 1:8 dikatakan Yesus mengatakan bahwa akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tidak ada orang lain mempunyai kesempatan ini, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, tapi benar-benar Tuhan Yesus sendiri sebagai Alfa dan Omega, dari permulaan sampai akhiran. Dan ini adalah firman yang sangat kuat, sabda yang sangat kuat, di mana Tuhan Yesus ada sebelum dunia ada. Ingat, pada waktu penciptaan di dalam kitab Kejadian, dimulai pada Tuhan menciptakan dunia dengan begitu. Apakah di situ ada Yesus? Ada Yesus di dalam situ. Bentuknya adalah Allah. Bentuknya adalah Allah yang Maha Kuasa, tapi isinya adalah tiga, yaitu anak, kemudian Bapa di surga, Bapa, kemudian anak, dan juga Trinitas. Cuma tidak dijelaskan dengan baik sebagai suatu Trinitas. Nah, kita lihat nanti konsepnya mengenai Trinitas ini ya. Karena ini penting sekali untuk kepercayaan kita. Bagaimana orang-orang itu bisa mengatakan, kok bisa ya kamu punya tiga Tuhan. Tidak, kita tetap mempunyai satu Tuhan. Tapi dia mempunyai tiga pribadi. Dan teman-teman kita yang belum bisa memahami ini, kadang-kadang repot mengvisualisasikan, menglogikakan ya. Kita yang sudah sering dengar, mungkin kita menjadi second nature. Tapi orang-orang lain ya, teman-teman saya yang beragama Islam, yang orang yang lain, mereka selalu mengatakan ada tiga Tuhan, padahal tidak ya. Nah, di sini lagi di mana Alfa dan Omega ini menunjukkan bahwa Yesus sudah ditunjuk oleh Bapa di surga bahwa Dia akan menentukan masa depan manusia. Dia akan menentukan masa depan kita. Dia akan menjadi raja karena satu hari kita akan berhadapan langsung pada Yesus sebagai Alfa dan Omega. Dengan demikian maka kehidupan kita, di mana kita di antara kelahiran dan kematian, mau tidak mau kita akan menemui dan kita akan melihat Yesus dengan mata kepala pada waktu kita sendiri, pada waktu kita diterima di kerajaan surga di atas, di tempat kerajaan Bapa di surga ya. Sehingga mau tidak mau Alfa dan Omega ini akan terjadi dalam hidup kita, terjadi di dalam kerajaan manusia, kejadian manusia, bahwa Tuhan Yesus akan kita hadapi, dan sebagai anak-anak Allah kita harus tidak gentar apabila kita melakukan dosa. Kita harus melakukan banyak sekali penyesalan dan akhirnya Tuhan akan menghilangkan dosa-dosa kita ya. Dan itulah di mana banyak sekali hal-hal yang kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru adalah seorang yang benar-benar menjadi anak Allah yang diturunkan dari surga. Dan bagaimana kita sekarang melihat bahwa ada hal-hal yang tidak mengenakan dan ada tantangan-tantangan tentang gelar-gelar ini. Ya. Nah, yang pertama adalah kita lihat bahwa gelar Yesus dalam dunia Yahudi, kita lihat dari Mesaya tadi ya, dalam konteks Nabi Daniel maupun Yesaya, sudah dikatakan bahwa akan harus ada seorang Mesias ya, yang terkait erat dalam pembebasan Israel dari penjajahan. Karena banyak sekali orang-orang Israel yang tidak pernah penjajahan oleh Babel dan lainnya, tidak kembali ke kerajaan di daerah Israel. Dia mengembara kemana-mana, sampai ke Ethiopia, bahkan di Indonesia juga ada orang-orang Israel tinggal di daerah Makassar, ya, dan lain-lain, di daerah India, dimanapun juga mereka, di Eropa dan lain-lain. Dan ini dikatakan bahwa memang saat itu dibutuhkan seorang Mesias untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Ya. Nah, tapi sekarang yang paling akhir pada waktu setelah Yesus naik diangkat ke surga, sekarang bagaimana cerita mengenai Injil mengenai Yesus ini yang diteruskan oleh murid-muridnya akan selalu memberikan pengertian bahwa Yesus itu adalah Raja yang diturunkan, anak manusia, anak Allah yang diturunkan untuk menyelamatkan manusia. Dan ini tidak mudah. Karena orang-orang Yahudi tidak menerima, orang Yunani dalam kerajaan Romawi, pengaruh Romawi juga tidak menerima. Sehingga apa yang dikatakan, tantangan yang dihadapi oleh gereja-gereja yang
didirikan oleh para rasul-rasul, murid-murid Yesus yang bergerak di daerah Turki, di daerah Timur Tengah, di daerah manapun juga, mereka mengalami susah sekali untuk mengabarkan Injil Yesus, mengabarkan Injil tentang Yesus, bahwa dialah, Yesuslah Mesaya, dialah anak Tuhan, hamba Tuhan, anak manusia yang sudah Mesaya, yang sudah dijanjikan Allah. Nah, ini masalah di mana tantangan-tantangan pada waktu itu dialami oleh murid-murid Yesus, ya. Dan kalau kita bicara mengenai Kristus, ingat tadi Simon Petrus katakan, you are the Christ, ya, you are Christos, engkau diurapi dalam bahasa Yunani. Nah, ini juga tidak bisa diterima oleh orang-orang Yunani pada waktu itu. Karena apa? Konteksnya adalah kerajaan Romawi, di mana kalau dikatakan Kyrios atau Kristos itu adalah untuk digunakan untuk raja, untuk kaisar yang dianggap sebagai dewa. Sedangkan Yesus pada waktu itu adalah sebagai manusia biasa, tidak beda dengan orang-orang lain. Gimana orang-orang Yunani bisa menerima Kyrios atau Kristos ini sebagai yang diurapi? Karena dia bentuknya manusia. Dia bisa menunjukkan melakukan hal ini, tapi dia tidak berbentuk dewa, dia tidak berbentuk, dia tidak punya kerajaan, dia kerajaannya tidak di dunia, tapi kerajaan di surga. Tapi orang-orang tidak bisa menerima, sehingga tidak mudah untuk menjadikan orang-orang Yunani sebagai Kristiani, menjadi orang-orang Kristen, karena memang pernyataan Kristos itu tidak memungkinkan dipakai untuk orang-orang Yunani. Sehingga kalau kita bicarakan, memang pada waktu itu agak susah untuk meningkatkan jumlah orang-orang menjadi percaya, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sendiri sebagai orang-orang sebagai anak Allah, hamba Allah, dan anak manusia. Ya. Nah, kita digress sedikit, ya. Pada waktu orang-orang para rasul itu berkumpul mendirikan gereja-gereja dimanapun mereka, kita melihat tahun 325 sekarang, ya, Masehi. Nah, di sini sebetulnya ada banyak gereja, ya. Pada waktu 325 itu sebenarnya ada 2 gereja. Yang gereja awal, ya, itu ada pusatnya itu di Roma, ya, sekarang jadi Katolik Roma. Kemudian yang menjadi gereja Ortodoks, ya. Ortodoks yang ada di Mesir, ada di Syria, ada di beberapa tempat. Nah, ini hanya 2 gereja saja. Jadi ini yang disebut sebagai empoknya atau bunda gereja, ya. Yang satu Ortodoks, satunya Katolik yang kita kenal yang Roma ini, ya. Nah, pada waktu 325 ada Arianisme. Ini seorang kontroversir, ya, di mana Arya ini mengatakan bahwa pada waktu itu sebetulnya sudah ditentukan, ya, bahwa Yesus itu adalah anak Allah sebagai bagian daripada Allah yang diturunkan dari Bapa. Tapi Arian ini, Arius, ya, orangnya, ya, dia seorang teologian, ya. Dia sebenarnya bukan pendeta, dia bukan pastor, dia bukan apa, tapi dia seorang ahli hukum yang sangat dihormatin pada waktu itu. Tapi si Arius ini orangnya sangat eksentrik. Kalau kita baca bukunya ada 300 halaman di mana dia menuliskan, salah satunya dia katakan bahwa memang Yesus itu anak Allah. Anak dalam quotation, anak artinya itu son, means biological son. Sehingga apa? Dia adalah makhluk yang diciptakan Allah. Dia bukan bagian daripada Allah. Sehingga kalau kita lihat di sini, ya, ini ada kelihatan ini Tuhan, di sini Bapa di surga, dia created son of God, ya. Jadi dia created son of God. Nah, Son of God ini bisa menggunakan Holy Spirit in many ways. Jadi dikatakan bahwa Tuhan tidak sama dengan Father. Yesus tidak sama dengan Bapa di surga. Karena dia adalah ciptaan saja. Nah, ini yang menimbulkan kontroversi Arianisme. Sehingga pada tahun 325 dilakukan disebut sebagai konsili. Yaitu semua bapak-bapak gereja dari Roma, dari Alexandria, ya, di Mesir, dari Syria, dari Turki, datang bersama-sama untuk memastikan bahwa memang Arius ini harus dibabat habis, harus dihilangkan semua pengaruhnya, karena pada waktu itu sudah dikatakan di dalam penelitian, di dalam konsili itu dikatakan bahwa Tuhan bukan ciptaan Tuhan. Yesus bukan ciptaan Bapa, tapi Yesus adalah bagian dari Bapa. Yesus adalah pribadi dari Bapa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah homoousios, artinya sehakikat, materialnya itu sama dengan Bapa.
Artinya Yesus kalau mempunyai material yang sama, mempunyai sel yang sama, mempunyai pribadi yang sama, dia bukan ciptaan, dia sebetulnya Allah, bagian daripada Allah, cuman berbentuk manusia. Di dalam pengertian ini maka didapatkan dalam credo yang kita sering bicarakan di dalam gereja ya. Allah Bapa yang dilahirkan bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa. Makanya itu penting sekali kita ketahui bahwa di dalam Trinitas yang kita percayai, iman Kristiani berdasarkan doktrin Kristologi yang kita percaya dan kita sembah adalah memang Yesus adalah sama dengan Bapa. Maka keluar secara konsili Nasia ini yang kita sering katakan ya, nah ini, maka kita sering sebut yang disebut sebagai creeds ya, the creeds. Jadi artinya aku percaya ya, aku percayakan Allah ya, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, maker of heaven, dan semua yang kelihatan dan tidak kelihatan ya. Ini God the Father, Allah Bapa di surga. Kita juga percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, satu-satunya anak daripada Allah, satu-satunya anak daripada Bapa di surga, ya, eternally begotten of the Father, sama dengan Bapa, ya, sehakikat, jadi homoousios dengan Bapa, ya. Dan yang terakhir di bawah-bawah kita juga percaya kepada Roh Kudus, ya, pemberi kehidupan yang juga bersama dengan Bapa dengan anak, dengan Bapa dan anak, dia juga disembah dan dimuliakan. Dan inilah Spirit, Roh Kudus yang berbicara lalu nubuatan-nubuatan kepada para nabi, Nabi Daniel, Nabi Yeremia, Yesaya, semua nabi-nabi itu adalah hasil daripada pekerjaan Roh Kudus ya. Jadi jelas bahwa di dalam Trinity Council Nasia ini juga ditetapkan bahwa Yesus adalah sama dengan Bapa. Jadi kalau kita bicara mengenai Allah menciptakan dunia, Yesus juga ada di sana. Allah menciptakan alam sekitarnya, Roh Kudus juga ada di sana. Jadi kalau tadi Yesus adalah ciptaan Allah, sekarang Yesus adalah juga Allah. Karena apa? Karena dia sehakikat, homoousios, sama materialnya. Bapa di surga, anak, dan juga Holy Spirit, Roh Kudus. Mereka adalah Tuhan, ya. Mereka adalah Yahweh, ya. Itu yang kata yang saya tadi lupa. Yahweh, ya. Yahweh Elohim. Yahweh Elohim itu siapa? God. Isinya 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi di dalam spiritnya, Bapa adalah tidak sama dengan anak, anak tidak sama dengan Holy Spirit pribadinya, Holy Spirit tidak sama dengan Bapa. Jadi dikatakan bahwa Yahweh Elohim adalah satu kesatuan dari 3 pribadi yang bersifat homoousios. Inilah Trinitas. Jadi kita tidak menyembah 3 Tuhan, kita hanya menyembah satu Tuhan, God, Yahweh Elohim, dalam bentuk satu, tapi 3 mempunyai 3 pribadi, ya, 3 personality. Ini yang kita hadapi, yang kita sembah, yang kita tiap minggu ada gereja-gereja yang mendaraskan daripada creeds ini ya dari Council of Nicaea tahun 325 Masehi. Ini penting sekali ya. Kenapa? Karena ada orang-orang setelah Arius, ada lagi yang mengatakan bahwa sampai sekarang pun kalau lihat di YouTube masih ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu beda dengan Bapa di surga. Dia ciptaannya Bapa di surga. Masih ada orang yang mengatakan zaman tahun 2024 ini masih aja yang tidak percaya kepada Trinitas yang kita sudah sembah dari Katekisme muliakan dari tahun 325. Semua gereja di dunia kalau mereka mengatakan gereja yang bersifat yang menurun berdasarkan dari Kristus, dia akan mengakui bahwa Trinitas ini satu-satunya jalan. Bahkan di belakangnya ada liberal Christian dan lain-lain, Kristen progresif dan lain-lain yang menunjukkan bahwa dia tidak menunjukkan pengertian yang benar pada Trinitas ini. Ada lagi sekolah teologi tempat lain yang saya juga pelajari, mereka juga mengatakan benar-benar tidak mengatakan demikian dan lain-lain. Itu semua yang disebut sebagai divulging, melenceng dari rencana Kristiani awal, rencana daripada gereja-gereja ini ya. Bahkan sebelum terjadi pepecahan dan lain-lain ya,
sudah ini adalah satu-satunya area disinilah di mana ada sumber kejelasan bahwa Tuhan bekerja melalui Tuhan Yesus, dan Tuhan bekerja, Bapa di surga bekerja juga lewat Holy Spirit yang menjadi kesatuan. Ya. Nah, sekarang ada tantangan-tantangan lain di dalam interpretasi daripada gelar Yesus itu. Ya. Karena apa? Karena masih kita bicara mengenai konteks Yahudi dan gereja-gereja non-Yahudi sekarang, termasuk gereja Yunani. Ya. Nah, kita harus membutuhkan analisa sejarah dan budaya untuk membantu memperjelas kompleksitas terkait ini. Ya. Di dalam teologi kontemporer, juga kita harus memastikan bahwa ada dialog di antara kepercayaan di antara gereja-gereja yang beda, ya, walaupun ada konsili Nasea dan lain-lain. Spirit ekumenisme ini harus ada. Karena apa? Karena sumbernya hanya satu, yaitu Yesus. Sumbernya adalah Allah Bapa, Yesus, dan juga Allah Roh Kudus. Sehingga kalau kita lihat gelar-gelar Yesus ini akan membawa kita ke pengertian dan kesatuan iman, di mana sumber pokoknya itu ya sama, yaitu Bapa di surga, Tuhan Yesus, dan juga Allah Roh Kudus. Sehingga kalau kita mengalami masalah-masalah yang baru dengan ada perpecahan pengertian teologis beda, kita tidak akan bisa melakukan itu karena sumbernya satu, pokoknya satu. Dia bilang, akulah pokok anggur, ya. Akulah yang satu-satunya pokok anggur, tidak ada orang-orang yang lain. Dan kalau kita lihat bahwa kan Tuhan sendiri mengatakan bahwa engkau adalah anakku, dan disinilah di mana adalah kesatuan, yaitu di dalam Yesus Kristus sendiri. Dan apa implikasinya secara teologis ya, secara gelar-gelar Yesus ini? Yang pertama adalah gelar Yesus sebagai dasar spiritualitas. Karena kita harus menghayati iman lewat pengerjaan kita sehari-hari. Tuhan mau bahwa kita melihat bagaimana Yesus itu bekerja. Kita harus merefleksikan identitas Yesus lewat hubungan kita dengan orang-orang lain. Sehingga kalau kita bisa melakukan itu yang Yesus mau, kita sebagai missioner di sehari-hari, evangelis di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita juga harus melakukan apa yang Yesus mau kita lakukan, sehingga kehadiran Allah di dalam dunia di mana kita berada itu akan selalu utuh di dalam kehidupan sehari-hari dan tidak akan terpecahkan, bahwa kita sudah diutus sebagai pewarta, penggembira, dan juga memberikan evangelisasi kepada orang-orang lain. Dengan demikian, maka gelar-gelar Yesus ini terutama gelar sebagai imam besar, ya, menghiburan bahwa di gelar ini kita bisa tahu bahwa kitalah yang diingatkan bahwa kasih Tuhan itu selalu ada di dalam kita sendiri, ya. Nah, gelar berikutnya yang belakangan ini adalah imam besar agung. Ini sebetulnya gelar yang didapatkan dari beberapa surat Rasul Paulus kepada beberapa jemaat-jemaat di beberapa daerah, ya, terutama di daerah Turki dan sekitarnya, ya, Greece, Turki dan sekitarnya. Yesus sebagai imam besar agung, ya. Kenapa imam besar agung ini penting? Bahwa yang pertama adalah Yesus sebagai perantara sempurna antara Allah dan manusia, ya. Jadi dinyatakan, kalau dia tidak sebagai imam besar agung, maka gelar ini akan susah untuk mendapatkan bahwa Yesus itu memang sebagai perantaranya, ya. Karena dikatakan dalam kitab Ibrani, ya, surat Paulus kepada umat-umat dan jemaat di Ibrani dikatakan tidak seperti imam-imam dalam perjanjian lama, di mana imam-imam itu adanya untuk mempersembahkan korban untuk dosa mereka, ya. Jadi orang-orang Israel berdosa, dia minta imam-imam untuk mempersembahkan anak domba, apapun juga, untuk menghilangkan dosa sendiri, dosa-dosa mereka sebagai manusia. Nah, tapi kalau Yesus datang sebagai orang yang tidak berdosa, karena dia adalah anak Allah, dia adalah bagian daripada Trinitas, bagian daripada Yahweh Elohim sendiri. Dia sendiri tidak berdosa. Tapi kalau dia sebagai imam, maka dia tidak akan mempersembahkan anak domba karena dosanya sendiri. Bahkan dia yang mempersembahkan dirinya sebagai anak domba. Maka kebesaran ini dibuat sebagai imam karena dia sudah mempersembahkan dirinya sendiri. Seperti juga pada waktu zaman perjanjian lama, orang-orang Israel meminta bantuan pada imam-imam zaman Israel untuk mempersembahkan suatu anak domba, korban, untuk menghilangkan dosa-dosa mereka sebagai manusia. Tapi kalau Yesus tidak, Yesus adalah domba yang memang tidak berdosa asal, memang dia menciptakan dunia tanpa dosa asal, dan dia harus mengorbankan dirinya sendiri.
Dan orang yang mengorbankan dirinya sendiri secara sejarah adalah menjadi imam. Maka Yesus disebut sebagai imam besar yang agung. Ya. Sehingga apa yang kita katakan? Bahwa kita tidak perlu lagi korban hewan seperti zamannya orang Israel. Harus mengorbankan, harus menyembelih lembu, menyembelih kambing, nyembelih apapun juga untuk menghilangkan dosa kita. Tidak, karena kita sudah ditebus. Kita hilang sudah dosa-dosa kita karena hanya satu anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, yaitu Yesus sendiri. Maka Yesus disebut sebagai imam besar agung. Ya. Yang kedua, sebagai imam besar agung, dia punya akses langsung kepada Allah. Jadi kita tidak usah megang-megang menyan, tidak usah megang apa ya untuk meninggalkan meningkat langsung pada Allah, tapi lewat Yesus sendiri kita punya cara untuk mengorbankan karena sudah dia dikorbankan sebagai imam besar agung, ya. Di dalam Matius 27:51 dia dikatakan pada waktu Yesus mati jam 3 sore, tirai besar di bait Allah itu tiba-tiba terbelah jadi dua. Tirai besar itu menggambarkan bagaimana Yesus yang tadinya tirai itu baik pada waktu zaman Raja Daud. Tirai itu ya, korden itu baik. Tiba-tiba begitu Yesus meninggal jam 3 sore, dia mati. Dia masuk ke dalam surga. Dia langsung, tirai itu langsung terbelah jadi dua. Itu menunjukkan apa? Bahwa Yesus sendiri menyatukan antara manusia dengan Allah. Karena tirainya sudah terbelah jadi dua, tidak ada halangan lagi. Menghalang tidak. Yesus Allah menjadi manusia, manusia ke Allah sudah hilang penghalangnya. Karena Yesus sudah mati. Dia mati sebagai imam besar yang agung. Dengan kematian dia sebagai imam besar agung, kita tidak punya perantara, kita langsung menjadi kepada Allah lewat Yesus. Dan kita bisa menjadi intim pada Yesus. Makanya kalau ini Yesus is only sejauh doa. Bapa di surga itu sejauh doa. Kita berdoa pada dia, dia akan mendengarkan. Kita meminta pada dia, dia akan memberikan. Kenapa? Karena tirai sudah terbelah jadi dua, tidak ada lagi penghalang antara Bapa di surga dengan kita manusia. Sehingga hubungan kita akan intim. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita tidak berdoa, kita tidak membaca firman, percuma kita menjadi anak-anak Allah. Karena Allah, kesempatan itu sudah dibuka oleh Tuhan sendiri, Bapa di surga sendiri, untuk langsung datang kepada kehidupan kita sebagai manusia. Ya. Dan yang ketiga, sebagai imam besar yang agung, dia adalah pengantara yang kekal. Kenapa? Karena Yesus sudah mati dan dia sudah bangkit. Dan bangkitnya itu yang sudah memastikan bahwa Yesus hidup selamanya dan menjadi pengantara. Karena dia sudah bangkit dari kematian. Dia adalah roh yang hidup. Kalau kita undang dia di dalam hati kita bersama dengan Roh Kudus, di Ibrani dikatakan, surat Rasul Paulus pada Ibrani 7:24 dikatakan bahwa Yesus itulah yang menjadi pengantara kita kepada Tuhan Bapa di surga, Yahweh Elohim sendiri, tidak akan pernah berakhir. Sehingga kalau kita berdoa kepada Yesus, itu sama dengan kita berdoa kepada Bapa di surga. Sehingga jalan keselamatan sudah dibukakan dengan pengorbanan satu anak manusia yang namanya Yesus yang tidak akan berubah, ya. Nah, dengan demikian, gelar Yesus yang terakhir di dalam teologis modern adalah juru selamat. Ya memang kita sudah diselamatkan, kita mendapatkan keyakinan bahwa dosa-dosa kita itu hilang, dosa-dosa asal, dosa-dosa besar. Apabila kita pun berdosa, apabila kita minta pengampunan, ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Yesus anak domba Allah, kasihanilah kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa kami secara sengaja atau kelalaian, apapun juga bisa diampuni oleh Tuhan Bapa di surga. Karena apa? Karena sudah ada dombanya itu ya Tuhan Yesus sendiri yang menjadi imam besar, yang menjadikan dia sendiri yang menjadikan korban sehingga tidak ada lagi jarak antara kita dengan Bapa di surga. Dan jelas bahwa gelar imam besar agung ini sebagai juru selamat sangat relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Kristiani. Ya. Oke, terakhir di dalam gereja juga kita liturgi beberapa gereja juga menggunakan ya Kyrios Tuhan kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, juga juru selamat yang akan datang pada hari Natal, ya Kristus Raja
2 minggu yang lalu adalah Hari Raya Kristus Raja. Itu juga kita rayakan di beberapa gereja. Raja Damai. Ini adalah raja yang Yesus sebelum masuk ke Yerusalem, sebelum dia dikorbankan, sebelum dia dielu-elukan Yerusalem, Yerusalem ya. Lihatlah rajamu dan lain-lain. Masa Advent ini juga masa ini bahwa kita akan mendengarkan, kita sedang menantikan Raja Damai, si sang raja yang akan dilahirkan lagi sebagai manusia, supaya kita mengerti bahwa memang Yesus tuh bukan langsung datang manusia lewat langit, datang tiba-tiba datang seperti mana turun dari surga melalui awan seperti pesawat tiba-tiba datang mendarat di dunia, tidak. Tapi dia harus dilahirkan, dia harus mengalami kemanusiaan, dia harus mati sebagai manusia, dan di dalam emosinya itu dia mengalami semua apa yang kita alami, sehingga kita akan harus menjadi percaya bahwa memang Raja Damai sudah diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Yahweh untuk keperluan kita sendiri dan menghilangkan dosa-dosa kita. Ya. Oke, yang terakhir, pemahaman mengenai siapa Yesus bagi kita. Nah, gelar-gelar seperti ini yang menegaskan keilahian Yesus ini mengundang dan memastikan bahwa memang benar Yesus itu adalah anak Allah. Yesus adalah Allah yang hadir. Bukan hanya anak Allah, tapi Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian, karena dia sudah memberikan pengorbanan, dia sudah memberikan janji-janji, dia memberikan harapan dan kedekatan dengan ilahi tanpa penghalang. Ingat tirai yang terbelah jadi dua. Yesus menghilangkan penghalangan itu. Yesus, jarak antara manusia dengan Tuhan sudah dihilangkan. Zaman dahulu, kalau Tuhan mau bicara, mesti lewat Musa, mesti lewat Nabi Nuh, dan lain-lain. Tidak, sekarang bukan. Tuhan bisa langsung ngomong sama kita tanpa lewat dewa-dewa tertentu atau lewat prophets tertentu. Tidak perlu lagi ya. Orang-orang itu tidak, nabi-nabi itu tidak perlukan lagi karena Tuhan sudah langsung pada kita. Tapi zaman Israel pada waktu itu masih membutuhkan apapun ya. Kita juga tidak perlu membutuhkan orang-orang yang bisa menginterpretasikan sinyal-sinyal dari Allah karena kita sendiri sudah diberikan Roh Kudus yang bisa menginterpretasikan apa Allah yang maui dalam kehidupan kita tanpa ada nubuat-nubuat daripada prophets, daripada semua orang-orang yang paling pintar di dunia, dan tidak, karena kita sudah menjadi pintar, Roh Kudus datang pada kita karena Yesus yang membuat itu semua. Halangan daripada Allah yang berbicara kepada kita itu sudah dihilangkan dengan kematian Yesus dan kehidupan Yesus di dalam dunia ini. Sehingga kita hanya menjalankan hidup dekat sama Tuhan, dekat sama Bapa di surga. Dan kita harus mensyukuri bahwa Tuhan tuh mau, walaupun kita orang yang berdosa, tapi kita tetap bernilai di matanya karena kita adalah anak-anaknya. Ingat di dalam kitab Kejadian bahwa setiap dari kita, bagaimana kita bisa hidup. Tuhan katakan di dalam kitab Kejadian, Aku hembuskan nafasmu di dalam setiap orang-orang yang akan dilahirkan. Jadi pada waktu terjadi pembuahan, pada waktu di dalam kandungan, kita sudah dihembuskan nafas Allah daripada setiap dari kita. Sehingga tidak ada lagi jarak antara manusia dengan Tuhan. Dan gelar-gelar Yesus ini memberikan pengertian kita bahwa memang keselamatan itu adalah anugerah dan Tuhan memang mau berbicara kepada kita. Ya. Oke, saya rasa itu yang kita bisa diskusikan pada malam hari ini ya, di kapanpun ya, sehingga pengertian daripada gelar Yesus, silsilah Yesus, gelar Yesus memberikan pengertian yang sangat komprehensif bagaimana Tuhan Yesus memang sudah menjadi rahasia, menjadi rencana penyelamatan Allah kepada umat manusia, dan dia memberikan hakikat yang baru pada Tuhan, pada manusia, kita yang hidup di zaman modern tahun 2024, bahwa pesan ini masih pesan yang paling baik, penyelamatan manusia, dan juga manusia diberikan kesempatan untuk berkembang sebagai seorang orang pribadi lewat Allah Roh Kudus, dan semua itu penebusan sudah dihilangkan karena tirai-tirai pembatas antara Tuhan sendiri, Bapa di surga, yang kita sudah dihilangkan dengan adanya Tuhan Yesus. Sehingga kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah mau mengorbankan dirinya 2024 tahun yang lalu untuk kita semua yang hidup pada zaman modern.